Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara Jemaat sekalian. Salam dalam kasih Kristus. Saat ini dalam rangkaian masa Prapaskah, kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali anugerah Allah yang terbesar bagi kehidupan manusia, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Pemahaman dan penghayatan akan peran dan wujud anugerah Allah ini sangat penting, terutama untuk meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita yang datang hari ini, saat ini, yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk hadir di tempat ini, membawa segala beban hidup, pergumulan, pemikiran, mungkin sukacita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, karena Allah hadir di sini, Allah di hadapan kita, dan kita akan memuji Dia, membawa hati kita untuk Tuhan. Kita bersatu teduh. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 4. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan. Untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan Allah kita. Sebab telah Kau buat kami bersuka cita dengan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Karena perbuatan tangan-Mu kami bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah kita. Kami hendak mengagungkan-Mu dalam puji dan sembah kami. Hai, mari sembah yang maha besar. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian, pada Minggu Prapaskah keempat ini kita akan menggumuli tema kebutaan menghasilkan kekerasan. Ketika saya merenungi pelayanan saya ini, saya sempat berpikir, ini mirip seperti gelap adalah situasi di mana tidak ada terang. Kekerasan adalah situasi di mana tidak ada kasih. Lalu dalam arti luas saya merenungkan ketika saya mungkin bersalaman atau memutuskan bersikap terhadap orang yang tidak saya kenal. Mungkin memberikan salam damai di dalam kebaktian nanti gitu kepada orang yang di kiri kanan yang mungkin tidak saya tahu. Ya. Mungkin mereply ya, Facebook sharing ya, ataupun WA dari teman saya ataupun dari orang asing mengenai satu atau dua topik. Di mana kasih itu? Di mana kasih Tuhan yang menginspirasikan kita ya, sehingga kekerasan itu tidak ada. Melalui tema ini hendaknya kita menyadari bahwa banyak orang hidup dalam kebutaan rohani karena tidak mau hidup, tidak mau berpegang dalam terang firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak hanya menuntun kita kepada jalan yang benar, namun juga memberi kita wawasan kehidupan sehingga kita mampu berlaku adil, benar, dan penuh kasih kepada sesama. Melalui firman Tuhan kita diajar memiliki kepekaan untuk melihat karya penyelamatan Allah di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau merespons ini dengan menyanyikan lagu Dengar Panggilan Tuhan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku.
bersikap berdoa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Allah, berulang kali Engkau memanggil kami untuk terlibat dalam menyatakan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Namun kami sering mengelak dari panggilan-Mu itu. Kami sering memakai berbagai macam alasan supaya bukan kami yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan itu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Kristus, Engkau telah memberikan teladan dalam menggunakan kesempatan yang Engkau miliki untuk menyatakan pekerjaan Bapa. Namun kami justru terlalu sibuk dengan diri kami, sehingga melewatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk kami menyatakan pekerjaan Bapa. Ampunilah kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Roh Kudus, Engkau berulang kali menunjukkan dan mengarahkan kami untuk terlibat dalam karya kasih Bapa. Namun kami sering mengeraskan hati. Kami sering menutup telinga dan mata hati kami, sehingga kami tidak taat pada petunjuk dan arahan yang Engkau berikan. Ampunilah kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sungguh kami menyesal atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami dan berikanlah belas kasihan-Mu atas kami yang berdosa ini. Amin. Bait kedua.
dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan jalan terus. Kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang lekang di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jernih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Silakan duduk.
Buta. Kita semua buta. Lihat. Di sana ada yang terkapar. Sekujur tubuhnya gemetar karena menahan dingin dan lapar. Tapi adakah hati kita gemetar? Lihat, di sana ada yang berteriak. Harga diri dan fisiknya diinjak-injak. Dia terus berteriak hingga nafasnya sesak. Tapi adakah hati kita tersentak? Lihat, di sana ada yang saling caci, merasa diri paling suci, hingga merasa tidak perlu koreksi diri. Kita semua telah buta mata hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, dalam kelemahan dan kebutaan kami datang memohon rahmat-Mu, memohon terang-Mu, memohon pimpinan-Mu, agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang buta. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak peduli, yang membiarkan sesama kami dalam persoalan dan kesengsaraan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu lah yang mencelikkan mata kami, menerangi hati kami, agar kami dapat memandang seperti Engkau memandang.
kami dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tuhan, berilah Roh-Mu hidup dalam hidup kami, agar firman-Mu juga dapat kami hidupi, dan firman-Mu tidak hanya sekedar menjadi kata, menjadi hafalan, menjadi sesuatu yang hanya kami ingat tanpa kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami, urapilah kami. Demi nama-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Satu Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamma lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu sekalian, tadi saya menambahkan satu ayat dari Efesus 5 yang akan saya baca sekali lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita membaca ayat ke-15 ini, apakah kita hidup seperti orang bebal atau orang arif, Bapak Ibu? Kalau mau jawab jujur, arifnya berapa persen? Bebalnya berapa persen? Kalau dari pagi 24 jam, berapa jam jadi orang arif? Berapa jam jadi orang bebal? Coba dicek dulu ya Bapak Ibu ya. Cek dalam hati, gak usah bilang, gak usah lapor Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan dengan sangat, hiduplah seperti orang arif dan bukan orang bebal. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen, banyak pengikut Kristus pada masa itu tidak menunjukkan hidup yang arif. Tidak menunjukkan hidup yang penuh hikmat. Tidak menunjukkan hidup yang ada dalam terang. Bahkan banyak orang-orang yang menyebut diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menyebut diri sebagai orang-orang pengikut Kristus, hidupnya tidak jauh berbeda daripada orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan banyak orang-orang yang mengenal Kristus lebih Kristian, tidak mengenal Kristus lebih Kristiani ketimbang orang Kristen. Banyak orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus di dalam karyanya, tapi toh hidupnya lebih arif daripada orang Kristen. Orang yang mengaku Kristen. Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini tema kita adalah soal buta? Buta membawa kekerasan. Kebutaan menghasilkan kekerasan. Karena ternyata banyak dari kita yang celik matanya tapi buta hatinya. Kita bisa punya mata bahkan gak ada minusnya, gak ada silindernya, gak ada plusnya, normal. Tapi hati kita gak normal seperti anak-anak Allah seharusnya. Kita buta terhadap banyak hal. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih buta? Kita akan belajar dari Kamus Bahasa Indonesia. Kita coba melihat di dalam firman Tuhan.
Apakah ada dalam hidup kita kebutaan seperti yang ditulis dalam firman Tuhan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Buta dalam KBBI artinya tidak dapat melihat. Kita semua bisa melihat? Bisa. Ada mungkin di antara kita yang tidak bisa melihat. Karena memang buta sejak lahir. Atau cacat karena sesuatu hal, satu dan lain hal. Tapi apakah hati kita bisa melihat? Sejernih apa hati kita bisa melihat? Karena kebutaan di sini diberikan tanda kutip bukan soal kebutaan mata. Tapi apakah kita bisa melihat kebutuhan orang lain? Apakah kita bisa melihat kerinduan orang lain? Apakah kita bisa melihat pergumulan orang lain? Atau mungkin bahkan kita gak mau peduli. Ngapain kita pikirin masalah orang lain? Ngapain kita pikirin pergumulan orang lain? Saya juga punya banyak pergumulan. Saya juga punya banyak masalah sebagai manusia. Udah cukup masalah saya. Untuk apa membuka hati untuk yang lain? Buta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak bisa melihat. 1 Samuel 16 ayat 1. Samuel sempat mengalami kebutaan. Walaupun kebutaannya sementara. Kebutaan hati. Karena dia tidak mampu melihat rencana Tuhan. Dia tidak mampu melihat apa yang Tuhan rancangkan bagi seorang Daud. Bahkan waktu itu dia belum tahu Daud akan jadi raja. Dia belum tahu seperti apa sosok raja. Yang dia lihat adalah Saul. Dan dia mengalami kebutaan iman pada saat itu. Dia mengalami ketakutan. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Saul tahu, saya akan dibunuh sama Saul. Padahal hidup dan mati. Dan Samuel sebagai seorang nabi Tuhan harusnya tahu benar bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya dari kematian. Tapi saat itu Samuel mengalami kebutaan iman. Dia tidak sanggup melihat karya Allah. Dia tidak sanggup mengerti kenapa Allah menolak Saul. Karena bagi dia bukan Saul yang terbaik. Dia tahu bukan Saul yang terbaik. Tapi dia begitu takut oleh Saul. Dia takut dibunuh oleh Saul. Karena dia tahu betapa luar biasanya Saul kalau marah. Semoga Pak Saul Daniel Rumeser enggak begitu. Ada yang namanya Saul, calon penatua juga. Bapak Ibu sekalian, Saul itu luar biasa keras hatinya. Dan kalau kita melihat bagaimana Saul melanggar firman Tuhan, bagaimana dia kemudian hatinya cenderung kepada Allah-Allah lain dan bukan kepada Allah, kepada tenung, kepada magis. Kita lihat betapa Saul yang awalnya diurapi, toh bisa akhirnya berubah. Dan Samuel begitu takut. Dia mengalami kebutaan. Dan akhirnya dia mengalami bentuk kekerasan terhadap dirinya sendiri. Dia takut untuk keluar. Dia takut untuk berhadapan dengan Saul. Dan dia takut untuk mencari raja baru yang sedang dituntun oleh Tuhan dalam perjalanannya. Samuel takut. Lalu kemudian kebutaan apa lagi yang dialami oleh Samuel? 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ Samuel juga mengalami kebutaan. Dia melihat seorang anak yang gagah, tinggi, perkasa. Wah, layak sekali ini jadi seorang raja. Seorang raja adalah harusnya yang gagah, yang tinggi, yang perkasa, yang kuat. Tapi Tuhan bilang, bukan. Aku sudah menolak dia. Dikatakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Aku telah menolaknya. Samuel buta akan cara menilai Allah. Dia tidak bisa menilai seperti Allah menilai. Yang dia nilai adalah seperti apa yang ada di pikiran, yang ada di pikiran, yang ada di standarnya. Dia punya standar sebagai manusia, tapi ternyata standar dia sebagai manusia berbeda dengan standar Allah. Samuel mengalami kebutaan. Dia tidak mampu melihat bagaimana Allah melihat. Dengan cara yang sama Allah melihat dan menilai manusia.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sekarang ada beberapa calon penatua. Yang muda, yang benar-benar muda, kelihatan cuma satu. Pak Budi Santoso. Paling lurus kulit mukanya. Kalau yang lain mulai berkerut. Lalu kemudian kita bilang, aduh gimana ini penatua kita tua-tua begitu ya. Nanti disuruh ini, disuruh itu gak bisa. Ntar sakit, ntar apa. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan lihat bukan parasnya. Tapi bagaimana hati mereka mau untuk melayani. Karena melayani jemaat Tuhan gak gampang Bapak Ibu sekalian. Melayani jemaat Tuhan dengan berbagai macam kompleksitasnya, berbagai macam masalah dan pergumulannya. Tidak mudah. Dan kalau misalnya kita salah mengambil keputusan pasti salahin. Ini penatua, ini pendeta yang salah. Ini majelis jemaat yang salah. Kena terus begitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jangan lihat kerutan di wajah mereka. Nanti salaman. Pas lagi senyum biasanya kerutannya hilang. Nanti selesai masuk PMJ kerutannya nambah. Tapi itulah karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesiapan setiap orang-orang. Ciptaan umatnya. Umat ciptaannya. Lalu kemudian kebutaan apa lagi yang bisa kita alami sebagai manusia? Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan dari ayat 1. Kalau kita nggak membaca ayat 1, kita mulainya dari ayat 8 sampai 14. Tapi dikatakan sebab itu di ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Apa maknanya buat kita? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti buta adalah menjadi sombong karena perolehan harta dan pengetahuan. Kita bisa jadi buta karena kita pandai. Kita bisa jadi buta karena kita kaya. Kita bisa jadi buta karena kita merasa lebih dari apapun, dari siapapun. Dan kita bisa jadi buta karena kita merasa kita mengentengkan firman Tuhan. Ngapain nurut firman Tuhan? Orang yang gak nurut firman Tuhan pun bisa sukses hidupnya. Kita melihat kok banyak orang-orang yang bukan anak-anak Allah tapi sukses dalam hidup. Perusahaannya maju, hartanya banyak, hidupnya aman-aman saja. Malah kita yang jadi orang Kristen kayaknya susah bener hidup. Orang yang gak kenal Tuhan kok hidupnya lebih tenang, lebih enak. Jadi ngapain nurut? Ngapain nurut sama Tuhan? Lebih gampang bagi kita nurut sama Mario Teguh, motivator-motivator yang ada begitu ya. Lebih gampang bagi kita nurut sama pengkhotbah daripada nurut sama Tuhan. Padahal pengkhotbah belum tentu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi kita lebih nurut apa kata pengkhotbah, apa kata motivator, apa kata orang yang kita puja, idola kita, ketimbang apa kata Tuhan. Di situ kita mengalami kebutaan. Kita lebih mendengar suara istri, suara suami, suara kakak ipar, suara orang tua, suara adik, suara sahabat ketimbang suara Tuhan. Padahal suara mereka belum tentu membawa kita pada jalan yang benar. Kita menjadi sombong. Kita merasa gak butuh Tuhan. Yang kita butuh adalah orang-orang di sekitar kita saja. Kita gak butuh Tuhan. Kita lupa bertanya pada Tuhan. Kita lupa menyedengkan telinga kepada Tuhan. Dan kita lebih suka mendengar orang-orang yang berkata ketimbang Tuhan yang berkata. Karena kalau Tuhan berkata kadang-kadang tajam dan keras. Kalau orang-orang masih mikirin perasaan kita. Kalau Tuhan tuh tajam, keras seringkali begitu.
Makanya kita malas untuk dengar firman Tuhan, suara Tuhan. Kebutaan apa lagi yang bisa kita alami? Kebutaan di ayat ketiga. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu. Banyak dari kita kemudian menikmati hidup di dalam percabulan. Oh, saya nggak cabul kok, saya setia. Cabul di sini bukan soal seksual saja, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mulai nggak setia sama Tuhan, bukan hanya nggak setia sama istri ataupun suami, di situ kita sudah melakukan percabulan sesungguhnya. Melakukan sesuatu yang cemar, menjadi serakah hatinya. Di situ kita sedang buta. Kita tahu itu nggak boleh, tapi kita lakukan. Banyak kan yang hal-hal seperti itu kita lakukan. Kita tahu bahwa ini nggak boleh, tapi kita lakukan. Kita tahu bohong itu nggak boleh, nggak apa-apa lah, kecil doang, iseng. Kita tahu judi nggak boleh, nggak apa-apa lah, iseng sekali-sekali, cuman 100.000 kok. Oh, bapak-bapak tuh kalau ada pertandingan bola, pertandingan apapun gitu ya, entah itu Piala Presiden lah, Eropa lah gitu ya, pokoknya semua piala, taruhan nih siapa yang menang gitu ya. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu gitu ya, suka pakai taruhan kecil-kecilan kok. Ini mah cuma buat iseng. Bapak ibu, dosa-dosa besar kadang-kadang dimulai dari iseng. Seriusan, iseng, pengen coba sekali-sekali, lama-lama keterusan. Di situ kita sedang jadi buta. Kita tahu kok itu nggak baik. Kita belajar kalau dari kecil apa yang baik, apa yang tidak baik, tapi kotaknya tetap kita lakukan. Di situ kita sedang buta. Kita membawa kekerasan bagi diri kita sendiri, penghukuman dari Tuhan. Dan kita membawa kekerasan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan kita tidak melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Lalu kebutaan seperti apa? Hidup tidak di dalam firman. Hidup di luar firman. Apa itu artinya hidup di dalam firman dan hidup di luar firman? Apakah hidup di dalam firman artinya adalah ketika kita semua pintar menghafal ayat hafalan seperti anak-anak sekolah minggu? Anak-anak sekolah minggu itu menghafal Alkitab karena apa, Bapak Ibu? Kalau nggak disuruh sama orang tuanya, supaya dapat stiker. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kalau Bapak Ibu sekalian pernah ikut sekolah minggu gitu ya, menghafal supaya apa? Supaya dapat reward, supaya dapat hadiah. Bukan supaya betul-betul dijalankan dalam hidup. Apakah kita masih punya jiwa seperti anak-anak sekolah minggu? Atau jiwa kita sekarang sudah berbeda? Kita bukan hanya sekedar menghafal, tapi menghidupi firman itu. Melakukan firman itu. Kita bisa berprestasi dari sekolah minggu untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan sampai saat ini pun mungkin kita hafal beberapa firman Tuhan yang apalagi yang terkenal, hafalnya ngelotok di luar kepala. Dari ayat, dari pasal sampai ayat, dari kitab dan titik komanya hafal. Tapi apakah itu kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita terapkan? Apakah kita paksa hidup kita paksa hati kita untuk melakukan? Ketika emosi mulai mempengaruhi hidup kita, kebutaan karena masalah, kebutaan karena pergumulan, kebutaan karena emosi-emosi yang selalu hadir dalam hati kita setiap hari, karena banyak orang yang menyebalkan, karena banyak situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita dibutakan olehnya, kita tetap gak bisa melihat terang firman Tuhan itu, dan firman itu tidak benderang dalam hati kita, dan kita larut dalam emosi. Kita larut dengan kemarahan kita larut dengan kekecewaan kita terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, terhadap gereja, terhadap siapapun kita kecewa. Akhirnya kita menjadi pribadi yang mengeluh terus. Dari satu waktu ke waktu yang lain kita mengeluh. Kita mengeluh akan si A, kita mengeluh akan si B, kita akan mengeluh akan kondisi A, kita mengeluh akan kondisi B, kita mengeluh seumur hidup. Bersyukurnya sedikit sekali. Apakah kita hidup dalam firman Tuhan? Menghidupi firman Tuhan? Atau kita membiarkan ketika kita sedang marah, kita mengingat firman Tuhan, bukan mengeluarkan kemarahan itu. Ketika kita sedang sedih, kita mencoba mengingat firman Tuhan yang pernah kita baca dari kita muda. Ketika kita sedang takut, kita mencoba cari
Apa ya ayat yang bisa menguatkan saya? Apa ayat yang bisa menolong saya untuk bangkit dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa lemah, dari rasa putus asa? Atau mencari jalan-jalan yang tidak Tuhan inginkan, malah masuk lagi dalam kecemaran, masuk lagi dalam rantai kekerasan dan tidak pernah berhenti. Dan seringkali kalau kita lagi marah, kita lagi emosi dan emosi lebih menguasai hati, disitulah kita melakukan kekerasan yang paling tidak kita sadari pada orang-orang di sekeliling kita. Karena kemarahan kita, karena kita gak bisa menguasai hati kita, karena terang tidak ada di dalam hati kita, karena yang ada adalah kalang kabutnya hati kita, kalang kabutnya pikiran kita. Gak bisa berpikir jernih, dan disitulah tanpa sadar seringkali kita menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Kita berkata kasar kepada mereka, kita berkata keras kepada mereka. Kalau cuman keras tapi gak kasar, gak apa-apa. Tapi udah keras kasar, kadang-kadang lembut kasar juga. Hidup menghidupi firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan dijadikan pengetahuan atau hafalan, tapi firman Tuhan jadikanlah sebagai pedoman, sebagai sesuatu yang terus menguatkan, memberi kita spirit, memberi kita semangat, memberi kita kekuatan, menghilangkan kemarahan, menghilangkan ketakutan, melenyapkan kekhawatiran. Dan firman Tuhan jangan dijadikan alat untuk menghakimi orang lain ataupun membenarkan diri sendiri. Banyak anak-anak Tuhan salah menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu digunakan untuk menghakimi yang lain atau membenarkan apa yang dilakukan oleh diri sendiri. Itu tidak hidup dalam firman Tuhan. Itu adalah 3 bentuk hidup di luar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mata yang celik, mata yang melek, bukan hanya mata jasmani tapi mata hati, selalu akan menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Selalu. Mata yang celik akan mendatangkan kebaikan. Baik bukan hanya baik menurut manusia, tapi baik menurut Tuhan. Jadi penatua itu gampang apa susah, Bapak Ibu? Selain penatua yang menjawab. Menurut Bapak Ibu sekalian, menjadi penatua itu gampang apa susah? Susah, makanya jarang ada yang mau gitu ya. Susah bener, yang turun berapa, yang naik berapa, setengah mati saya nyarinya gitu. Udah dibujuk-bujuk, aduh jangan dulu deh gitu ya. Bapak Ibu sekalian, memang jadi penatua susah. Dan susahnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi pendeta dan penatua itu tidak mudah. Untuk mencari yang baik buat jemaat, nggak gampang. Kenapa? Jemaat itu kan 1001 pengennya. Ibu A pengennya A, Ibu B pengennya B, Ibu AB pengennya AB. Coba kita punya jemaat berapa banyak gitu ya. Ya kalau semua orang didengerin, mau dibawa kemana ini gereja? Mencari yang baik bukan hanya menurut manusia. Mencari yang baik bukan hanya menurut umat Tuhan ataupun menurut para penatua, tapi mencari yang baik menurut Tuhan. Itu susah bener Bapak Ibu. Setiap penatua harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang baik, saya garis bawahi lagi. Setiap penatua harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Kenapa dua-duanya harus punya? Pendeta, penatua ataupun jemaat harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu mencegah gereja pecah. Itu mencegah gereja pecah. Kalau semuanya dari sumber yang sama, jemaat berdoa memohon hikmat Tuhan, cari ke Tuhan. Pendeta berdoa cari ke Tuhan. Penatua cari ke Tuhan. Jawabannya pasti sama gak? Kalau untuk satu pertanyaan, satu permohonan, sama. Tuhan yang jawab. Kamu nanya lagi, dia udah nanya, jawabannya sama. Pecah gereja? Enggak. Tapi kalau masing-masing mencari menurut pemahaman diri sendiri, pemahaman orang lain, kita mencoba untuk menyenangkan orang lain, kita mencoba untuk menyenangkan umat, menyenangkan diri sendiri, gak akan ada habisnya persoalan. Dan gak akan pernah ketemu jawabannya. Baik menurut siapa? Bukan hanya menurut jemaat, bukan hanya menurut pendeta, bukan hanya menurut penatua, tapi menurut Tuhan. Jadi setiap kita bukan hanya tugas penatua, bukan hanya tugas pendeta yang memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi setiap umat Tuhan harus mencari Tuhan. Harus. Disitulah kita saling mengisi satu dengan yang lain.
Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling mengasah satu dengan yang lain. Itu baik menurut Tuhan. Adil menurut Tuhan. Adil menurut manusia, kamu punya 1.000, gue punya 1.000. Saya punya 10 juta, kamu punya 10 juta. Itu adil menurut manusia. Tapi adil menurut Tuhan, apakah ia begitu? Enggak, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin adil menurut Tuhan, kamu punya 5.000, yang satu punya 10.000. Ayo bagaimana yang 10.000 ini bisa berbagi sama yang 5.000. Atau bukan hanya sekedar berbagi soal uang, tapi berbagi talenta, berbagi pengetahuan, berbagi hikmat, berbagi teguran, berbagi nasihat. Itu yang adil. Ketika satu orang penatua, satu orang jemaat punya iman, gak punya ukuran sih ya, kita gak bisa pakai sentian. Andai kata iman itu bisa diukur pakai sentian. Satu penatua ada yang 10 senti imannya. Ada penatua yang lain atau jemaat yang lain ada 5 senti imannya. Bagaimana penatua yang 10 senti ini bisa menambah sentian yang 5 imannya? Itu baru adil buat Tuhan. Karena kita saling memberi. Hidup bukan untuk diri sendiri. Iman adalah pemberian Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita membangun iman sesama kita, itu tanggung jawab kita. Tuhan emang kasih kita iman. Tapi kita punya kewajiban untuk membangun iman sesama kita. Membangun sukacita sesama kita. Membangun pengharapan sesama kita. Itu tugas kita. Bukan hanya tugas penatua dan pendeta, tapi tugas setiap umat Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak hanya disebarkan di tengah ruangan ini. Tapi ketika kita ada di pos hansip, ketika kita ada di pasar, ketika kita lagi ngobrol sama tukang sayur, ketika kita lagi nawar sayur sama tukang sayur, ketika kita lagi nawar bajai, Gojek gak pakai nawar. Ketika kita lagi naik di atas Gojek, kan suka diajak ngobrol tuh sama drivernya, sama supirnya. Disitulah kasih Tuhan disampaikan. Kita tidak hanya menggunakan jasa Gojek, tapi Gojek, driver Gojek, supir Gojek bisa merasakan kehadiran Tuhan hanya lewat numpangin kita. Mungkin dia gak lihat tuh kita punya muka. Dia cuman nyetir aja begitu kan ngelihatnya jalan. Tapi dia merasakan kehadiran Tuhan lewat kita yang ada duduk di belakangnya. Mata yang celik akan menghasilkan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Mata yang celik akan menghasilkan hidup yang tidak hanya diuji, tapi teruji. Apa bedanya diuji sama teruji? Kalau hanya siap diuji, ya udah siap aja diuji. Kalau udah teruji, artinya sudah lewat ujian. Jadi jangan kita kemudian bilang, Tuhan saya siap untuk diuji. Lewat jabatan penatua, lewat jabatan pendeta, lewat jabatan jemaat. Jemaat itu juga jabatan Bapak Ibu sekalian. Umat Allah itu jabatan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya siap diuji. Jangan hanya sekedar bicara begitu atau berdoa demikian. Tapi buktikan sampai sejauh mana kita siap diuji Tuhan. Sehingga kita menjadi jemaat yang teruji. Penatua yang teruji. Karena lama melayani belum tentu artinya sudah teruji. Lama melayani belum tentu artinya sudah teruji. Bisa karena siap terus untuk diuji tapi nggak teruji terus. Gitu. Baik itu pendeta, baik itu penatua, baik itu jemaat. Kan lama kita melayani sebagai umat Kristen dari umur berapa Bapak Ibu? Ada yang Kristen dari lahir kan? Tapi apakah kita sudah memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang teruji? Belum tentu kan? Jadi harus tetap jadi orang Kristen yang teruji. Mata yang celik membuat kita mampu mengoreksi diri. Dan bukan hanya mengoreksi orang lain. Koreksi diri sebagai pendeta. Saya mengoreksi diri saya sebagai pendeta. Bapak Ibu yang penatua akan mengoreksi diri sebagai penatua. Dan jemaat juga harus mengoreksi diri sebagai jemaat. Semua harus terus mengoreksi diri. Karena kalau tanpa mengoreksi diri, gereja ini gak akan bertumbuh, gak akan jadi dewasa, gak akan jadi mandiri. Gereja ini akan segini-segini aja bentuknya. Bukan soal bentuk ininya, tapi bentuk imannya,
bentuk perilakunya gak akan berubah. Dari zaman Bu Dede, zaman Pak Santoni, zaman saya, nanti suatu saat saya mungkin mutasi, gak akan berubah. Karakternya tetap aja begitu. Kalau kita tidak mau mengoreksi diri. Ngoreksi diri bukan hanya tugas pendeta dan penatua, tapi semua anak Allah. Karena semua anak Allah dituntut untuk menjadi celik seperti Allah celik. Melihat seperti Allah melihat. Semua anak Allah, bukan hanya pendeta dan penatua. Mata jasmani boleh buta dan boleh setiap semakin hari semakin rabun, karena kita tidak bisa menolak penuaan. Tapi jangan sampai karena tua, tambah usia, mata hati kita semakin buta. Makin celiklah karena makin dekat Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam melaksanakan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itu kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka. Menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Berjuang untuk keesaan gereja
dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebagai umat Tuhan, bila Tuhan telah memanggil beberapa dari umat-Mu ini untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan yang tidak mudah, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan hati yang murni, yang diliputi oleh kasih, yang diliputi oleh hikmat. Kiranya Tuhan, kami senantiasa berdoa bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, setiap mereka menjawab ya pada panggilan Tuhan. Maka kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka seperti setiap orang-orang yang sudah dipanggil dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi jemaat ini lewat kesiapan dan kesediaan para saudara-saudari kami ini. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Saya mengundang baik calon penatua maupun umat Tuhan berdiri. Kita akan masuk pada kesiapan jemaat. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya. Apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara-saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Agustinus Thanos? Apakah jawab saudara Budi Santoso? Apakah jawab saudari Diana Kusnadi? Apakah jawab saudara Karel Korompis? Apakah jawab saudara Saul Daniel Rumeser? Apakah jawab saudara Suyoto Honggo?
Kita mengangkat bersama pujian syukur kami padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu. Dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Bagi-Mu tiap hari, berlagi bersaksi dan giat melayani. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Agustinus Thanos ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Budi Santoso ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudari Diana Kusnadi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Karel Korompis ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Saul Daniel Rumeser ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Suyoto Honggo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus,
Dan Allah yang maha murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Penatua baru boleh menghadap ke jemaat dan jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Umat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan piagam dan akan melihat penyerahan piagam. Pembacaan piagam penuguhan penatua secara simbolis. Piagam penuguhan penatua nomor 324 garis miring GKI strip KPL garis miring 3 Romawi garis miring 2017. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Hadiah 1 Kavling Polri Blok D 17 nomor 1203 Jelambar Jakarta Barat menyatakan bahwa Bapak Agustinus Thanos telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan April 2017 sampai dengan Maret 2020. Dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 26 Maret 2017 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Kavling Polri Jelambar, dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan. Jakarta 26 Maret 2017. Majelis Jemaat GKI Kavling Polri ditandatangani oleh Ketua Umum Pendeta Yael Lamorahan, Sekretaris Umum Penatua Lisdiana Suryadi, dan pendeta yang melayani Pendeta Yael Lamorahan.
Penatua yang baru saja diteguhkan boleh bergabung di kursi penatua. Dan pada hari ini kita juga akan mengucap syukur, berterima kasih juga atas pelayanan para penatua masa pelayanan 2014 sampai 2017. Yang pertama adalah Bapak Penatua Edi Karlowe, boleh maju dan berdiri menghadap jemaat. Lalu ada Bapak Penatua Irawan Rudianto, Ibu Penatua Mersis Dharma, Bapak Penatua Mulyadi Tamsir, Bapak Penatua Peter Sion, Ibu Penatua Sarah Yulianti, dan Ibu Penatua Sari Paramita. Saudara-saudara kita ini telah melayani dari tahun 2014 sampai 2017 dan mereka akan mengakhiri pelayanan di akhir ya Bapak Ibu ya, garis bawah akhir ya, bukan hari ini ya, di akhir bulan Maret, tanggal 31 Maret 2017. Mereka akan bersama-sama terus bersama dengan kita, dan biarlah setiap pelayanan mereka terus juga dapat dilakukan walaupun tidak berjabatan penatua, dan kita terus mendukung mereka di dalam pelayanan mereka apapun yang akan mereka ambil. Saya atas nama Majelis Jemaat GKI Kafling Polri berterima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Jadilah terus teladan di tengah dunia. Terima kasih untuk pelayanannya. Silahkan bergabung di dalam kursi jemaat. Tetap melayani sampai 31 Maret. Garis bawah terus ya dari saya. Ya, terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengangkat doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kami, baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai penatua, baik kami sebagai umat Tuhan. Karena kami sesungguhnya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lain. Setiap kami diberikan kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Setiap kami diberikan kesempatan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mampukanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, agar kami dapat terus meneruskan kebaikan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik kami sebagai anak-anak Tuhan yang berjabatan gerejawi, maupun kami yang adalah anak-anak Tuhan tanpa jabatan gerejawi, tapi menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi warga kerajaan Allah adalah jabatan yang kekal bagi kami. Jadi mampukan kami untuk menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat dimanapun kami ada dan berada, bahwa kami adalah warga negara kerajaan Allah, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang di dalam kelemahan tetap menjadi anak-anak yang unggul, yang terus membawa terang sehingga kebutaan yang mengalami dunia dapat diubahkan lewat kehadiran kami. Mampukan kami terus Tuhan punya mata hati yang celik, agar kami mampu berlaku adil, berlaku benar, berlaku baik seperti yang Tuhan inginkan. Mampukan kami untuk tetap celik, agar kami menjadi dan menjalani hidup yang teruji dan bukan hanya siap untuk diuji. Mampukan kami memiliki mata hati yang celik, agar kami terus mengoreksi diri dan bukan sekedar mengoreksi yang lain. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kebutaan dan kami melakukan kekerasan karena kebutaan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang baik pada hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk setiap program-program yang telah disusun oleh majelis jemaat dan oleh setiap badan pelayanan. Kiranya Engkau yang terus menolong Tuhan setiap pengurus-pengurus badan pelayanan, setiap penatua pendeta, setiap tenaga kategorial, agar mereka juga dapat terus bersama-sama menjalankan panggilan Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang sudah
diberikan kepada Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kreativitas. Mampukan mereka untuk terus dapat bersukacita menjalankannya. Kami juga berdoa agar setiap program yang telah tersusun itu sungguh menghadirkan Tuhan. Bukan hanya menghadirkan kesukacitaan, menghadirkan pembelajaran, tapi sungguh menghadirkan kuasa Tuhan sehingga sungguh mengubahkan kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk setiap jajaran menteri yang melayani kami di tengah bangsa ini. Kami bersyukur atas keberadaan mereka. Biarlah Tuhan yang terus melingkupi mereka dengan kebaikan, dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang benar, bangsa yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada putaran kedua. Tuhan, kami membutuhkan seorang pemimpin yang terbaik menurut Tuhan. Jadi biarlah setiap kami juga memakai hak kami untuk memilih, dan memilih dengan penuh tanggung jawab, memilih dengan penuh ungkapan syukur, yang disertai juga dengan doa kepada Tuhan, harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menetapkan pemimpin terbaik bagi kota kami. Jadi kami mau menyerahkan proses pilkada putaran kedua kota kami DKI Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap proses menjadikan pilkada putaran kedua ini menjadi jujur dan bersih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkatilah gereja-gerejamu di dalam masa Prapaskah ini. Sehingga setiap kami sebagai umat Tuhan, setiap gereja dimanapun Tuhan menempatkan mereka, semakin menyadari betapa kecilnya kami, betapa berdosanya kami, betapa mudahnya kami menjadi anak-anak yang buta. Betapa mudah kami dibutakan oleh harta, kuasa, kekuatan. Betapa mudah kami dibutakan oleh persoalan, pergumulan, masalah, dan emosi jiwa. Tolong kami Tuhan. Kami rentan. Kami adalah gerejamu yang rentan. Maka kukuhkanlah kami, kuatkanlah kami. Agar kami di tengah kerentanan kami sebagai manusia tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh dalam iman, yang terus membawa kesaksian dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Untuk hidup di tengah persekutuan sebagai jemaat, penatua dan pendeta. Tuhanlah yang membangun jemaat ini. Tuhanlah yang membangun iman kami. Maka Tuhanlah yang akan terus memelihara dan menolong kami untuk mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terkasih, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan sukacita dan kita naikkan pujian dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Terkasih, silakan untuk berdiri sambil menyanyikan bait ketiga. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga,
Kami boleh datang pada hari Minggu ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Bapa berikan kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami datang untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat untuk memuliakan nama Allah dan memperluas kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat menjadikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu gelap tak terluka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatku. Berkat hidupku dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Lagu ini berjudul Let Others See Jesus in You. Nyatakan Yesus dalammu kalau diterjemahkan secara bebas, biarkan orang lain melihat Yesus dalam kita. Biarkan orang lain melihat Yesus lewat tindakan kita. Biarkan orang lain mendengar suara Yesus lewat setiap kata kita. Biarkan orang lain melihat karya Yesus lewat karya tangan kita, hidup kita. Itu semua tidak bisa dilakukan kalau hati kita tidak terarah pada Tuhan. Jadi arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang terus menghadirkan terang dan kasih bagi sesama. Pujilah Tuhan dalam marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh,